Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Putri Wahyuni NPM 021, Surdiawan Sandi NPM 025, Fatih Fauza NPM 027, dan Nuzul Destian Ramadhani NPM 076. Di sini kami akan menjelaskan bab 11 tentang pembuatan keputusan dan informasi yang relevan. Saya Nuzul Destian Ramadhani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang informasi dan proses keputusan. Para manajer biasanya mengikuti sebuah model keputusan untuk memilih satu di antara tindakan yang berbeda. Model keputusan itu adalah metode formal penentuan pilihan yang seringkali melibatkan analisis kuantitatif dan kualitatif, di mana akuntan manajemen itu bekerja sama dengan para manajer untuk menganalisis dan menyajikan data yang relevan untuk memandu keputusan. Nah, biasanya para manajer menggunakan proses keputusan 5 langkah seperti yang telah disebutkan pada slide berikut ini. Yang pertama yaitu langkah pertama memperoleh informasi. Contohnya, tarif upah per jam historis adalah sebesar $14 per jam. Namun negosiasi terbaru menaikkan tunjangan karyawan sebesar $2 per jam. Nah, ini akan meningkatkan upah tenaga kerja menjadi $16 per jam di masa yang akan datang. Nah, reorganisasi operasi manufaktur itu diharapkan mengurangi jumlah pekerja dari 20 menjadi 15 dengan menghilangkan 5 pekerja yang menangani bahan. Namun, reorganisasi ini mungkin memiliki beberapa pengaruh negatif seperti moral pekerja. Kemudian, langkah yang kedua yaitu membuat prediksi tentang biaya mendatang. Manajer menggunakan informasi dari langkah 1 bersama dengan sebuah perkiraan tentang probabilitas sebagai dasar untuk memprediksi biaya tenaga kerja manufaktur mendatang. Menurut alternatif, tidak mereorganisasi biaya itu diperkirakan sebesar $640.000 berasal dari 20 pekerja dikali 2000 jam dikali dengan $16 per jam. Namun, jika menurut alternatif mereorganisasi itu biaya diperkirakan sebesar $480 berasal dari 15 pekerja dikali 2000 jam dikali dengan $16 per jam. Nah, ingat bahwa reorganisasi ini diprediksikan memakan biaya sebesar $90.000 per tahun. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memilih alternatif. Memilih alternatif di sini, manajer itu membandingkan prediksi dan manfaat dari alternatif yang berbeda. Dalam langkah 2 yaitu sebesar $640.000 dikurangi dengan $480.000 yaitu sebesar $160.000 yaitu penghematan dari penghilangan biaya tenaga kerja penanganan bahan yaitu 5 pekerja dikali dengan 2000 jam dikali dengan $16 per jam itu sebesar $160.000. Nah, dengan membandingkan penghematan yang berhubungan dengan biaya mereorganisasi itu sebesar $90.000. Nah, bersama dengan pertimbangan lain seperti kemungkinan pengaruh negatif terhadap semangat para pekerja karyawan, manajer itu memilih alternatif mereorganisasi. Kemudian yang keempat yaitu mengimplementasikan keputusan. Manajer itu mengimplementasikan keputusan yang dicapai dalam langkah 3 dengan melakukan pengaturan ulang operasi manufaktur. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi kinerja. Mengevaluasi kinerja setelah keputusan yang diimplementasikan pada langkah 4 itu memberikan umpan balik yang penting bagi manajer, dan urutan 5 langkah tersebut kemudian diulang seluruhnya atau sebagian. Manajer belajar dari hasil aktual yang memperlihatkan bahwa biaya tenaga kerja manufaktur yang baru adalah sebesar $540 dan bukan $480 yang telah diprediksikan, yang disebabkan karena produktivitas tenaga kerja manufaktur yang lebih rendah daripada yang diharapkan. Informasi historis ini dapat membantu para manajer dalam membuat prediksi berikutnya yang lebih baik yang mengizinkan
waktu belajar yang lebih banyak. Alternatif lain, para manajer dapat memperbaiki implementasi melalui misalnya pelatihan karyawan atau pengawasan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu konsep relevansi. Terdiri dari biaya yang relevan dan pendapatan yang relevan, di mana biaya yang relevan adalah biaya masa depan yang diperkirakan, dan pendapatan yang relevan adalah pendapatan di masa depan yang diharapkan, yang berbeda di antara alternatif tindakan yang sedang dipertimbangkan. Untuk menjadi biaya yang relevan dan pendapatan yang relevan, keduanya harus yang pertama terjadi di masa depan. Jadi setiap keputusan yang berhubungan dengan memilih rangkaian tindakan didasarkan pada hasil di masa depan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, berbeda di antara alternatif tindakan. Jadi biaya dan pendapatan yang tidak berbeda tidak akan menjadi masalah karena tidak menjadi beban bagi keputusan yang dibuat. Selanjutnya, informasi kualitatif dan kuantitatif yang relevan. Faktor kuantitatif adalah hasil yang diukur dalam konteks numerik. Beberapa faktor kuantitatif adalah keuangan. Faktor tersebut dapat dinyatakan dalam konteks moneter. Contohnya meliputi biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja, manufaktur langsung, dan biaya pemasaran. Faktor kuantitatif lainnya adalah non-keuangan. Faktor ini dapat diukur dengan secara numerik tetapi tidak dapat dinyatakan dalam konteks moneter. Kemudian, yang kedua, faktor kualitatif adalah hasil yang sulit untuk diukur secara akurat dalam konteks numerik. Contohnya adalah semangat kerja karyawan. Analisis yang relevan umumnya menekankan faktor kuantitatif yang dapat dinyatakan dalam konteks keuangan. Tetapi hanya karena faktor kualitatif dan faktor non-keuangan kuantitatif tidak dapat diukur dengan mudah dalam konteks non-keuangan. Tidak berarti hal itu tidak penting. Kemudian selanjutnya pada bagian 11.2 itu merupakan menentukan pendapatan yang relevan, biaya yang relevan, precision sporting goods. Pada bagian tersebut menyajikan data keuangan yang mendasari pilihan antara alternatif tidak mereorganisasi dan mereorganisasi. Dua kolom terakhir itu hanya menyajikan biaya yang relevan sebesar 640.000 dan 480.000. Biaya tenaga kerja manufaktur mendatang yang diharapkan dan biaya reorganisasi mendatang diperkirakan sebesar 90.000. Yang membedakan antara kedua alternatif tersebut, pendapatan bahan langsung, biaya overhead manufaktur, dan pemasaran adalah pos-pos yang dapat diabaikan karena tidak berbeda di antara kedua alternatif itu dan karenanya tidak relevan. Kemudian tarif upah per jam manufaktur masa lalu secara historis sebesar $14 per jam dan total biaya tenaga kerja manufaktur masa lalu sebesar 560.000. Berasal dari 20 pekerja dikali 2000 jam dikali dengan $14 per jam. Kemudian walaupun mungkin menjadi dasar yang berguna untuk membuat prediksi yang diharapkan atas biaya tenaga kerja manufaktur mendatang sebesar 640.000 dan 480.000, biaya historis itu sendiri adalah biaya masa lalu yang tidak relevan untuk pembuatan keputusan. Biaya masa lalu juga disebut sunk cost karena tidak dapat dihindari dan tidak bisa diubah. Kemudian pada analisis bagian 11.2 itu menunjukkan bahwa mereorganisasi operasi manufaktur akan meningkatkan laba operasi yang diprediksikan sebesar $70.000 setiap tahun. Selanjutnya yaitu ilustrasi mengenai relevansi memilih tingkat output. Salah satu jenis keputusan yang mempengaruhi tingkat output adalah menerima atau menolak pesanan khusus apabila terdapat kapasitas produksi yang menganggur dan pesanan khusus tersebut tidak memiliki implikasi jangka panjang. Nah, kita di sini menggunakan istilah pesanan khusus hanya satu kali atau one day only special order. Jadi pada bagian 11.4 atau sebelah kiri itu menyajikan data untuk
Contoh ini atas dasar kalkulasi biaya absorpsi, yaitu biaya manufaktur variabel maupun tetap termasuk biaya persediaan dan harga pokok penjualan. Pada bagian ini, biaya manufaktur yaitu sebesar $12 per unit dan biaya pemasaran sebesar $7 per unit. Ini meliputi baik biaya variabel maupun biaya tetap. Jumlah dari semua biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap dalam fungsi bisnis tertentu dalam rantai nilai, seperti biaya manufaktur atau biaya pemasaran disebut biaya fungsi bisnis atau biaya penuh produk. Jadi dalam kasus ini adalah sebesar $19 per unit, yaitu jumlah semua biaya variabel dan biaya tetap dalam fungsi bisnis ini. Untuk SurfGear, biaya penuh produk terdiri dari biaya manufaktur dan biaya pemasaran karena biaya-biaya ini hanya merupakan fungsi bisnis. Tidak diperlukan biaya pemasaran untuk pesanan khusus sehingga manajer SurfGear hanya akan berfokus pada biaya manufaktur. Berdasarkan biaya manufaktur per unit yaitu sebesar $12 yang lebih besar daripada $11 per unit yang ditawarkan oleh jaringan hotel itu. Jadi manajer mungkin akan menolak pesanan tersebut. Kemudian pada bagian 11.5 atau sebelah kanan itu memisahkan biaya manufaktur dan biaya pemasaran ke dalam komponen biaya variabel dan tetap sehingga menyajikan data dan format laporan laba rugi kontribusi. Pendapatan dan biaya yang relevan merupakan pendapatan serta biaya masa mendatang yang diharapkan yang berbeda sebagai akibat dari menerima tawaran khusus pendapatan, yaitu sebesar $55.000, berasal dari $11 per unit dikali dengan 5.000 unit, dan biaya manufaktur variabel sebesar $37.500 itu berasal dari $7,5 per unit dikali dengan 50.000 unit. Biaya manufaktur tetap dan semua biaya pemasaran, termasuk biaya pemasaran variabel, itu adalah tidak relevan dalam kasus ini. Hal itu dikarenakan biaya-biaya ini tidak akan berubah totalnya apabila pesanan khusus itu diterima atau tidak. Jadi SurfGear akan mendapatkan tambahan sebesar $17.500 itu pendapatan yang relevan, yaitu $55.000. Dan biaya yang relevan itu sebesar $37.500 dalam laba operasi dengan menerima pesanan khusus. Dalam contoh ini membandingkan total jumlah 30.000 unit versus 35.000 unit hanya akan berfokus pada jumlah yang relevan di kolom perbedaan dalam bagian tersebut. Jadi, asumsi tentang tidak ada implikasi jangka panjang atau strategis adalah sangat penting bagi analisis manajemen atas keputusan pesanan khusus hanya satu kali. Misalkan SurfGear menyimpulkan bahwa toko eceran serba ada dan para pelanggan itu bisa menerima harga yang lebih rendah jika toko itu menjual handuk dengan harga $11 kepada jaringan hotel mewah itu. Kemudian, masalah potensial dalam analisis biaya relevan. Manajer harus menghindari dua masalah potensial dalam analisis biaya relevan. Pertama, manajer harus waspada terhadap asumsi umum yang tidak benar, seperti semua biaya variabel adalah relevan dan semua biaya tetap adalah tidak relevan. Kemudian yang kedua, data biaya per unit dapat berpotensi menyesatkan pembuat keputusan dalam dua cara. Yang pertama, ketika biaya yang tidak relevan tersebut disertakan, seperti misal contoh tadi, biaya manufaktur tetap per unit adalah sebesar $4,50, yaitu berasal dari tenaga kerja manufaktur langsung sebesar $1,50 per unit dan ditambah biaya overhead manufaktur sebesar $3 per unit yang disertakan dalam $12 per unit biaya manufaktur pada keputusan pesanan khusus seperti yang dijelaskan pada bagian 14.4 dan 14.5 tadi. Biayanya yaitu sebesar $4,50 per unit. Ini
adalah tidak relevan menurut asumsi dalam contoh kita, sehingga harus dikeluarkan. Kemudian yang kedua, ketika biaya per unit yang sama digunakan pada tingkat output yang berbeda. Umumnya, manajer menggunakan biaya total dan biaya per unit karena biaya total itu mudah dihitung dan mengurangi kesimpulan yang salah. Kemudian, jika diinginkan, biaya total dapat disatukan. Dalam contoh SurfGear, total biaya manufaktur tetap adalah sebesar $135, meskipun SurfGear menerima pesanan khusus membuat 35.000 handuk. Memasukkan biaya manufaktur tetap per unit sebesar $4,50 sebagai biaya pesanan khusus akan menyebabkan kesimpulan yang salah, bahwa biaya manufaktur tetap akan naik menjadi $157.500, yaitu berasal dari $4,50 per handuk dikali dengan 35.000 handuk. Cara terbaik bagi manajer untuk menghindari kedua masalah potensial tersebut adalah dengan tetap berfokus pada pendapatan total dan biaya total. Kemudian yang kedua, konsep relevansi. Jadi manajer harus selalu menyesetarakan agar setiap item yang disertakan dalam analisis menjadi pendapatan total masa mendatang yang diharapkan dan total masa mendatang yang diharapkan yang berbeda di antara alternatif-alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fari Fauza NPM 027. Saya akan melanjutkan presentasi dari Desti. Insourcing versus outsourcing dan keputusan membuat versus membeli. Outsourcing di sini merupakan membeli barang dan jasa dari pemasok dari luar dan bukan insourcing, yaitu memproduksi barang yang sama atau menyediakan jasa yang sama di dalam organisasi. Contohnya saja, Kodak lebih memilih untuk membuat film mereka sendiri, tetapi meminta IBM untuk melakukan pemrosesan data mereka. Dan Toyota bergantung pada pemasok luar untuk menyediakan beberapa suku cadangan, tetapi memilih untuk membuat suku cadang lainnya secara internal. Yang kedua ada keputusan membuat atau membeli. Keputusan di sini adalah menjelaskan tentang apakah produsen yang barang atau jasa akan melakukan insource atau outsource, disebut keputusan membuat atau membeli. Kata lainnya di sini, keputusan strategi antara memproduksi sebuah item secara internal atau in-house atau membeli dari eksternal dari pemasok luar. Dan ada banyak faktor yang penting yang menjadi penimbangan dalam membuat keputusan ini. Salah satunya adalah mempertimbangkan biaya. Nah, di sini ada contohnya. Tabel yang dimana pada kolom 1 dan 2 menunjukkan biaya berjalan untuk memproduksi unit CD player untuk sistem stereo yang didasarkan pada analisis sebagai berbagai aktivitas manufaktur. Di situ sudah jelas. Dan pada kolom 3 dan 4 dari tabel di atas tersebut menunjukkan biaya total yang diharapkan dan biaya per unit yang diharapkan dari membuat 1 juta CD player per tahunnya berikutnya. Biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja manufaktur langsung, dan biaya overhead manufaktur variabel yang berubah sesuai dengan unit yang diproduksi tidak diharapkan berubah karena Seoul berencana terus memproduksi 1 juta unit per tahun berikutnya. Lalu di sini ada bagan 11.6. Di sini perhatikan di bahwa Soho akan menghemat 1 juta dengan membuat CD player ketimbang membelinya dan
pemasok luar membuat CD player adalah alternatif yang lebih disukai. Nah, di sini ada 3 alternatif. Yang pertama, pada kolom 1 dan 2, tidak memainkan peran dalam analisis pada bagan 11 D6. Karena untuk keputusan membuat atau membeli tahun berikutnya, biaya tersebut menunjukkan biaya masa lalu dan karena tidak relevan, hal itu hanya membantu dalam memprediksikan biaya di masa depan. Lalu yang kedua, memperlihatkan variabel tetap yang bernominal 2 juta tersebut, biaya penanganan mesinnya itu akan dibayar pada masa mendatang menurut alternatif membuat tetapi tidak menurut alternatif membeli. Mengapa? Karena di sini saat membeli CD player dan tidak membuatnya akan menghemat 2 juta dalam biaya variabel masa depan per batch dan biaya tetap yang dapat dihindari. Jumlah 2 juta tersebut di variabel dan tetap tersebut mewakili biaya masa depan yang berbeda antar alternatif sehingga relevan dengan keputusan membuat atau membeli. Lalu yang ketiga, mengeluarkan 3 juta lase pabrik, asuransi, dan biaya administrasi menurut kedua alternatif. Mengapa di sini? Karena biaya-biaya mendatang ini tidak akan berbeda dengan alternatif yang lain sehingga tidak relevan. Lalu biaya incremental adalah total biaya tambahan yang terjadi pada sebuah aktivitas yang disebutkan pada bagan 11.6 ini. Biaya incremental membuat CD player adalah tambahan total sebesar 15 juta. Yang itu yang bawah biaya yang relevan total tersebut. Yang akan ditanggung Soho bila memutuskan membuat CD player. Overhead manufaktur tetap sebesar 3 juta, bukanlah biaya tambahan karena Soho tetap akan menanggung biaya ini. Apakah membuat CD player atau tidak? Lalu ada biaya diferensial. Di sini adalah perbedaan dalam biaya total antara dua alternatif. Demikian pula biaya incremental membeli CD player dari pemasok luar adalah biaya total tambahan sebesar totalnya 16 juta. Yang akan ditanggung Soho jika memutuskan untuk membeli CD player. Lalu biaya lase pabrik, asuransi, dan biaya administrasi pabrik tersebut yang sebesar 3 juta didapat dari variabel tetap sisa biaya keperluan total yaitu 2 juta ditambah 1 juta di CD ya untuk membeli CD player tersebut, jadinya 3 juta. Nah, lalu ada pendapatan incremental adalah tambahan pendapatan total dari sebuah aktivitas. Pendapatan diferensial adalah perbedaan pendapatan total antara dua alternatif. Lalu ada faktor strategis dan kualitatif. Faktor strategis dan kualitatif mempengaruhi keputusan outsourcing. Sebagai contohnya, Soho mungkin lebih suka untuk membuat CD player sendiri untuk mempertahankan kendali atas desainnya, kualitasnya, reliabilitas, dan jadwal pengiriman CD player yang akan digunakan dalam stereo buatannya. Sebaliknya, meskipun keuntungan biaya yang didokumentasikan dalam tabel yang tadi, Soho mungkin akan menyukai outsourcing menjadi lebih organisasi yang lebih kecil dan lebih ramping. Lalu outsourcing di sini bukan tanpa resiko. Ketika ketergantungan sebuah perusahaan pada pemasoknya meningkat, pemasok dapat meningkatkan harga dan menurunkan kualitas serta kerja pengirimannya. Untuk meminimalkan resiko ini, umumnya perusahaan akan
melakukan kontrak jangka panjang yang menjelaskan biaya-biaya, kualitas, dan jadwal pengiriman dengan para pemasok. Seorang manajer yang cerdik akan membangun kemitraan yang erat atau aliansi dengan beberapa pemasok kunci. Di sini ada biaya oportunitas dan outsourcing. Di sini dimisalkan contoh 3. Soho memutuskan untuk membeli CD player stereo dari pemasok luar. Penggunaan terbaik Soho atas kapasitas yang menjadi tersedia adalah memproduksi 500 unit Discman CD player portable. Dari sudut pandang manufaktur, Discman serupa dengan CD player stereo dengan pembuatan manajer operasi. John Marquez, akuntan Soho, memperkirakan pendapatan dan biaya mendatang berikut bila Soho memutuskan untuk membuat dan menjual Discman. Lalu di sini ada penjumlahan pendapatan inkremental mendatang 8 juta, biaya inkremental mendatang nggak ada, bahan langsung 3.400.000, tenaga kerja manufaktur langsung 1 juta, overhead variabel atau data utilitas 600, overhead penanganan bahan dan penghidupan mesin 500. Totalnya adalah 5.500.000 dan laba operasi inkremental yang akan mendatang adalah 2.500.000. Lalu ada pendekatan biaya oportunitas. Yang dimaksud di sini adalah kontribusi ke laba operasi yang dilewatkan atau ditolak karena tidak menggunakan sumber daya yang terbatas untuk penggunaan alternatif terbaik berikutnya. Contohnya saja, biaya relevan mengikuti kuliah untuk mendapatkan gelar MBA bukan hanya biaya uang kuliah, buku, akomodasi, dan makanan, tetapi juga penghasilan yang dilewatkan, biaya oportunitas karena kuliah ketimbang bekerja. Barangkali memanfaatkan mendatang yang diestimasi dari memperoleh gelar MBA, misalnya karir yang bergaji lebih tinggi, ataupun karir yang misalkan menghasilkan uang yang lebih banyak. Nah, di sini ada tabel pada bagian alternatif 1. Di situ ada alternatif 1, panel A ada alternatif 1 dan 2 dan 3. Nah, yang pertama membuat stereo CD player dan tidak membuat Discman. Berapakah semua biaya pembuat stereo CD player menurut alternatif ini? Sudah jelas. Tentu saja Soho akan mengeluarkan 15 juta biaya tambahan untuk membuat stereo CD player. Lalu yang alternatif 2, membeli stereo CD player dan tidak membuat Discman. Biaya inkremental di sini membeli stereo CD player akan sebesar 16 juta, serupa dengan alternatif 1. Juga terdapat biaya oportunitas 2.500.000 sebagai akibat memutuskan tidak membuat Discman. Lalu yang terakhir ada alternatif yang ketiga, membeli stereo CD player dan membuat Discman. Biaya inkremental di sini membuat stereo CD player akan sebesar 16 juta. Biaya oportunitas adalah 0. Mengapa? Karena di sini dengan memilih alternatif ini, Soho tidak akan melepaskan laba yang dapat diperolehnya dari membuat dan menjual Discman. Lalu di sini ada panel B. Panel B di sini menjelaskan dua pendekatan dan yang konsisten untuk membuat keputusan dengan
kendala kapasitas. Panel A meliputi semua biaya dan pendapatan inkremental yang akan mendatang. Sebagai contohnya, menurut alternatif 3, tambahan laba operasi mendatang dari menggunakan kapasitas untuk membuat dan menjual Discman yaitu sebesar 2.500.000. Telah dikurangi dari biaya inkremental mendatang akibat membeli stereo CD player sebesar 16 juta. Analisis biaya oportunitas dalam panel B mengambil pendekatan yang berlawan, yaitu berfokus pada stereo CD player. Kapan saja kapasitas tidak akan digunakan untuk membuat dan menjual Discman, laba operasi mendatang yang dilewatkan itu ditambahkan sebagai biaya oportunitas membuat atau membeli CD player. Contohnya saja di alternatif 1 dan 2. Tidak terdapat biaya oportunitas karena tidak membuat Discman. Jadi jika panel A mengurangi 2.500.000 membuat alternatif 3, panel B menambahkan 2.500.000 untuk alternatif 1, serta menurut alternatif 2, panel B menekankan ide bahwa apabila kapasitas terbatas, pendapatan dan biaya yang relevan itu dari suatu alternatif adalah sama dengan pendapatan dan biaya inkremental mendatang. Dan ditambah biaya oportunitas. Di sini lalu ada biaya oportunitas tidak menggabungkan ke dalam catatan akuntansi dengan formal. Mengapa? Karena penyimpanan catatan histeris tersebut sifatnya terbatas pada transaksi yang akan melibatkan alternatif yang benar-benar dipilih dan bukan alternatif yang ditolak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suryan Sandi, NPM 025. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang biaya penyimpanan persediaan. Di tabel berikut ini ada dua alternatif. Yang pertama itu alternatif A, melakukan 100 pembelian masing-masing sebesar 10.000 unit selama tahun itu. Yang kedua itu ada alternatif B, melakukan 2 pembelian masing-masing sebesar 500 unit selama tahun itu. Biaya oportunis menahan persediaan adalah pendapatan yang dilewatkan karena meningkat uang dalam persediaan dan tidak menginvestasikan di tempat lain. Biaya oportunitas tidak akan dicatat dalam sistem akuntansi karena apabila alternatif menginvestasikan uang di tempat lain itu ditolak, tidak ada transaksi yang berhubungan dengan alternatif ini yang dapat dicatat berdasarkan pencatatan biaya dalam sistem akuntansi. Biaya pesanan 2 pembelian dan biaya pembelian. So akan keliru menyimpulkan bahwa melakukan 2 pembelian masing-masing sebanyak 500 unit untuk adalah alternatif yang lebih murah. Namun kolom 3 menunjukkan bahwa konsisten dengan tren menahan persediaan yang lebih kecil, membeli kuantitas yang lebih kecil sebesar 10.000 unit dalam 100 kali setahun adalah lebih disukai ketimbang membeli 500.000 unit 2 kali dalam setahun. Yang kedua itu ada keputusan bauran produk menurut kendala kapasitas. Kini kita menguji bagaimana konsep relevansi melakukan keputusan bauran produk. Keputusan yang dibuat oleh sebuah perusahaan tentang produk yang akan dijual dalam kuantitas tertentu. Keputusan ini biasanya hanya memiliki fokus jangka pendek, karena tingkat kapasitas dapat diperluas dalam jangka panjang. Sebagai contoh, BMW, pembuat mobil Jerman, secara berkelanjutan harus mengadaptasi bauran model mobilnya yang berbeda, misalnya 325i, 525i, dan 740i. Bauran produk sebuah perusahaan memaksimalkan laba operasi dengan batasan yang dihadapi perusahaan, seperti kapasitas dan permintaan. Pada bagian ini mengasumsikan bahwa apabila perubahan jangka pendek dalam bauran produk itu terjadi, satu-satunya
Biaya yang berubah adalah biaya yang berkaitan dengan jumlah unit yang diproduksi dan dijual. Menurut asumsi ini, analisis margin kontribusi setiap produk memberikan wawasan ke dalam bauran produk yang memaksimalkan laba operasi. Contoh 4, power recreation merakit 2 mesin 100 salju dan mesin perahu di pabriknya di Lexington, Kentucky. Yang pertama itu ada mesin 100 salju. Harga jual itu ada $800. Yang kedua itu biaya variabel per unit sebesar 560. Kemudian itu ada margin kontribusi per unit 240. Jadi harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Jadi hasilnya 240. Persentase margin kontribusi yaitu sebesar 30%. Sedangkan mesin perahu itu ada $1.000 dikurang 625. Jadi hasilnya 375 sebesar 37,5%. Hasilnya ada profitabilitas pelanggan, ABC dan biaya yang relevan. Perusahaan bukan hanya membuat pilihan mengenai produk mana dan berapa banyak dari setiap produk yang harus dibuat, tetapi juga harus membuat keputusan tentang menambahkan atau menghapuskan sebuah lini produk atau segmen bisnis. Hal serupa. Jika objek biaya itu adalah seorang pelanggan, perusahaan harus membuat keputusan tentang menambahkan atau menghapuskan pelanggan. Analog dengan lini produk atau kantor cabang. Analog dengan segmen bisnis, kami mengilustrasikan analisis pendapatan yang relevan dan biaya yang relevan untuk jenis keputusan ini dengan menggunakan pelanggan ketimbang produk sebagai objek biaya. Dalam bagian berikut ini mempertimbangkan keputusan yang dihadapi oleh suatu perusahaan, yaitu pertama, biaya tenaga kerja. Penanganan furnitur bervariasi, berubah-ubah mengikuti jumlah unit furnitur yang dikirimkan kepada pelanggan. Yang kedua itu Aliwest menyiapkan area gudang yang berbeda untuk menyusun stok furnitur bagi pelanggan yang berbeda agar lebih sederhana. Yang kedua itu ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran bervariasi, berubah mengikuti jumlah kunjungan penjualan yang dilakukan kepada pelanggan. Keempat itu ada Allied Furniture mengalokasikan biaya tetap kantor perusahaan ke kantor penjualan atas dasar luas area dari setiap kantor penjualan. Yang kelima itu ada biaya pesanan penjualan. Biaya pesanan penjualan adalah biaya tingkat batch yang berubah mengikuti jumlah pesanan pembeli yang diterima dari pelanggan. Biaya pemrosesan pengiriman adalah biaya tingkat batch yang berubah mengikuti jumlah pengiriman yang dilakukan. Yang selanjutnya itu ada analisis pendapatan yang relevan dan biaya yang relevan atas menghapuskan seorang pelanggan. Pada bagian 11.8 menunjukkan kerugian sebesar $32.000 pada akun pelanggan Wish. Manajer Allied West yakin bahwa alasan kerugian ini adalah bahwa Wish melakukan banyak pesanan bermargin rendah dengan Allied yang mengakibatkan tingginya pesanan penjualan, pemrosesan pengiriman, penanganan furnitur, dan biaya pemasaran. Allied West sedang mempertimbangkan beberapa tindakan yang mungkin terkait dengan akun Wish, yaitu mengurangi biayanya sendiri dan mendukung Wish dengan menjadi lebih efisien, memotong beberapa jasa yang ditawarkan kepada Wish. Minta Wish ada sekarang membebankan Wish dengan harga yang lebih tinggi atau menghapuskan akun Wish. Analisis berikut berfokus pada pengaruh
pengaruh penutupan akun WIS terhadap laba operasi. Yang pertama itu ada menutup akun WIS akan menghemat harga pokok penjualan, biaya tenaga kerja, penanganan furnitur, dukungan pemasaran, pesanan, penjualan dan biaya pemerasan pengiriman. Yang kedua itu dengan menutup akun WIS, peralatan furnitur menganggur. Yang selanjutnya itu menutup akun WIS tidak akan mengaruhi biaya administrasi umum tetap atau biaya kantor perusahaan. Menutup akun WIS dan menambahkan akun loral. Pada bagian titik 11.9 dalam mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan atau menutup akun WIS, beban penyusutan tidak akan relevan karena beban ini merupakan sunk cost. Demikian pula biaya total yang tidak berubah juga tidak relevan terlepas dari bagaimanapun biaya ini akan dialokasikan. Saya Putri Wahyuni NPM 021 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis pendapatan relevan dan biaya relevan atas menambahkan pelanggan. Biaya tahunan untuk sewa dan administrasi umum yang dikeluarkan bersama biaya total aktual tidak akan berubah jika menambahkan pelanggan. Contohnya, misalkan bahwa Vogel, Brenner, dan Weiss, manajer Alienware, juga sedang mengevaluasi profitabilitas menambahkan pelanggan keempat, yaitu Loral. Alienware telah mengeluarkan biaya tahunan sebesar 36.000 untuk sewa gedung dan 48.000 untuk biaya administrasi umum. Biaya-biaya ini bersama dengan biaya total aktual kantor perusahaan tidak akan berubah jika Loral ditambahkan sebagai pelanggan. Loral adalah pelanggan dengan profil seperti Weiss. Misalkan manajer Alienware memprediksikan pendapatan dan biaya melakukan bisnis dengan Loral adalah sama dengan pendapatan dan biaya yang dijelaskan di bawah kolom Weiss dalam bagian 11 strip 8. Pada bagian 11 strip 9 kolom 2 memperlihatkan pendapatan inkremental yang melebihi biaya inkremental sebesar 6.000. Manajer Alienware akan merekomendasikan untuk menambahkan Loral sebagai pelanggan. Sewa, administrasi umum, dan biaya kantor perusahaan adalah tidak relevan karena biaya-biaya ini tidak akan berubah jika Loral ditambahkan sebagai pelanggan. Namun, biaya peralatan baru untuk mendukung pesanan Loral dihapuskan sebagai penyusutan sebesar 9.000 dalam bagian 11 strip 9 pada kolom 2 adalah biaya relevan. Hal itu karena biaya ini dapat dihindari jika Alienware memutuskan untuk tidak menambahkan Loral sebagai pelanggan. Perhatikan perbedaan penting di sini. Biaya penyusutan adalah tidak relevan dalam memutuskan apakah akan menghentikan Weiss sebagai pelanggan karena penyusutan adalah biaya masa lalu, tetapi biaya pembelian peralatan baru yang nantinya akan dihapuskan sebagai penyusutan di masa mendatang adalah relevan dalam memutuskan apakah akan akan menambah Loral sebagai pelanggan baru. Selanjutnya yaitu analisis pendapatan relevan dan biaya relevan dari menutup atau membuka kantor cabang atau segmen. Perusahaan secara periodik menghadapi keputusan tentang menutup atau menambahkan kantor cabang. Pada bagian 11 strip 10 kolom 1 menyajikan analisis pendapatan relevan dan biaya relevan dengan menggunakan data dari kolom total dalam bagian 11 strip 8. Kehilangan pendapatan sebesar 1.200.000 akan melebihi penghematan biaya sebesar 1.158.000 yang menyebabkan penurunan laba operasi sebesar 42.000. Alienware seharusnya tidak boleh ditutup. Alasan utamanya adalah bahwa menutup Alienware tidak akan menghemat biaya penyusutan sebesar 25.000 yang merupakan biaya masa lalu atau sunk cost.
atau biaya total aktual kantor perusahaan. Biaya kantor perusahaan yang dialokasikan ke berbagai kantor penjualan akan berubah, tetapi jumlah total biaya tidak akan menurun. Biaya sebesar 24.000 yang tidak akan dialokasikan ke Alien West akan dialokasikan ke kantor penjualan lain. Karena biaya kantor perusahaan yang dialokasikan sebesar 24.000 tidak boleh disertakan sebagai penghematan biaya yang diharapkan dari penutupan Alien West. Sekarang diupamakan Alien West Furniture memiliki peluang untuk membuka kantor penjualan lain, Alien Source, yang pendapatan dan biayanya akan sama dengan biaya Alien West, termasuk biaya sebesar 25.000 untuk memperoleh peralatan penanganan furnitur dengan umur manfaat 1 tahun dan nilai sisa 0. Pembukaan kantor ini tidak akan mempengaruhi biaya total kantor perusahaan. Nah, pada bagian 11 strip 10 kolom 2 menunjukkan bahwa Alien harus melakukannya karena membuka Alien Source akan meningkatkan laba operasi sebesar 17.000. Biaya peralatan baru dihapuskan sebagai penyusutan adalah relevan, tetapi intinya di sini adalah mengabaikan alokasi biaya kantor perusahaan dan berfokus pada biaya aktual total kantor perusahaan. Total biaya kantor perusahaan tidak akan berubah jika Alien Source dibuka dan karenanya biaya-biaya ini adalah tidak relevan. Selanjutnya, irrelevansi biaya masa lalu dan keputusan penggantian peralatan. Biaya masa lalu tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Ini karena sebuah keputusan tidak dapat mengubah sesuatu yang terjadi. Berikut adalah contoh konsep keputusan tentang penggantian peralatan. Toledo Company sedang mempertimbangkan penggantian sebuah mesin potong baja dengan model yang lebih baru. Mesin yang baru lebih efisien ketimbang mesin yang lama, tetapi memiliki umur manfaat yang lebih pendek. Pendapatan dari suku cadang pesawat terbang 1,1 juta per tahun tidak akan terpengaruh oleh keputusan penggantian. Berikut adalah data yang disiapkan oleh akuntan manajemen atas mesin lama yang ada dan mesin baru penggantian. Pada biaya awal mesin lama sebesar 1 juta dan pada mesin baru 600.000. Umur manfaat mesin lama 5 tahun, pada mesin baru 2 tahun. Umur saat ini pada mesin lama 3 tahun dan pada mesin baru 0 tahun. Umur manfaat yang tersisa pada mesin lama 2 tahun dan mesin baru 2 tahun. Akumulasi penyusutan pada mesin lama 600.000 dan mesin baru belum diperoleh. Nilai buku pada mesin lama 400.000 dan mesin baru belum diperoleh. Nilai pelepasan saat ini atau tunai pada mesin lama 40.000 dan pada mesin baru belum diperoleh. Nilai pelepasan akhir tahun atau tunai 2 tahun dari sekarang pada mesin lama 0 dan pada mesin baru 0. Nilai operasi tahunan pada mesin lama 800.000 dan mesin baru 460.000. Nah, pada bagian 11 strip 11 menyajikan sebuah perbandingan biaya dari kedua mesin. Di bawah ini adalah pernyataan mengapa keempat item dalam keputusan penggantian peralatan Toledo adalah relevan atau tidak relevan. Yang pertama, nilai buku mesin lama sebesar 400.000 itu tidak relevan karena ini adalah biaya masa lalu. Semua biaya masa lalu adalah sia-sia. Tidak ada yang dapat mengubah apa yang telah dikeluarkan atau apa yang telah terjadi. Kedua, nilai pelepasan saat ini dari mesin lama sebesar 40.000. Itu relevan karena ini adalah sebuah manfaat masa mendatang yang diharapkan hanya akan terjadi bila mesin digantikan. Yang ketiga, kerugian pelepasan sebesar 360.000. Ini adalah perbedaan antara jumlah dalam item 1 dan 2. Hal ini merupakan kombinasi yang tidak berarti yang mengaburkan perbedaan antara nilai buku yang tidak relevan dan nilai sisa yang relevan. Masing-masing harus dipertimbangkan secara terpisah, seperti yang dilakukan dalam item 1 dan 2.
Yang keempat, biaya mesin baru sebesar 600.000 itu relevan karena ini adalah biaya masa mendatang yang diharapkan hanya akan terjadi bila mesin dibeli. Nah, pada bagian 11.11 tadi menjelaskan keempat pernyataan ini. Kolom 3 dalam bagian 11.11 memperlihatkan bahwa nilai buku mesin lama tidak berbeda di antara alternatif dan dapat diabaikan untuk tujuan pembuatan keputusan. Tidak masalah kapan penentuan waktu penghapusan, apakah jumlah lumsum dibebankan pada tahun berjalan atau beban penyusutan setelah 2 tahun berikutnya. Jumlah totalnya masih 400.000, karena ini adalah biaya masa lalu atau biaya historis. Sebaliknya, biaya mesin baru sebesar 600.000 adalah relevan, karena dapat dihindari dengan memutuskan tidak menggantinya. Nah, perhatikan laba operasi penggantian pada tabel 11 strip 11 yaitu sebesar 120.000 lebih tinggi untuk kedua tahun. Nah, laba operasi yang lebih tinggi sebagai akibat dari biaya yang lebih rendah sebesar 120.000 dengan mengganti mesin dapat diperoleh walaupun nilai bukunya dihilangkan dari perhitungan. Satu-satunya pos yang relevan adalah biaya operasi kas, nilai pelepasan mesin lama, dan biaya mesin baru yang direpresentasikan sebagai penyusutan dalam bagan tersebut. Selanjutnya, keputusan dan evaluasi kinerja. Berikut adalah contoh penggantian peralatan dalam urutan 5 langkah. Langkah pertama, memperoleh informasi. Langkah kedua, membuat prediksi. Langkah ketiga, memilih alternatif. Langkah keempat, mengimplementasikan keputusan. Langkah kelima, mengevaluasi kerja. Analisis model keputusan langkah 3 yang disajikan dalam bagian 11 strip 11 menyatakan penggantian mesin dan bukan mempertahankan mesin. Namun dalam dunia nyata, sebuah faktor penting dalam keputusan penggantian adalah persepsi manajer tentang apakah model keputusan konsisten dengan bagaimana kinerja manajer tersebut dinilai. Jika model evaluasi kinerja bertentangan dengan model keputusan, model evaluasi kinerja sering berlaku dalam mempengaruhi keputusan manajer. Sebagai contoh, jika promosi atau bonus manajer di Toledo bergantung pada kinerja laba operasi tahun pertama, mereka menurut akuntansi aktual. Godaan manajer untuk tidak melakukan penggantian akan sulit ditolak, karena model akuntansi akrual untuk mengukur kriteria akan memperlihatkan laba operasi tahun pertama yang lebih tinggi jika mesin lama dipertahankan ketimbang digantikan, seperti yang dilihatkan pada tabel berikut. Ini adalah hasil tahun pertama akuntansi akrual. Sekalipun sasaran manajer puncak mencakup periode 2 tahun atau konsisten dengan model keputusan, manajer akan berfokus pada hasil tahun pertama jika evaluasinya didasarkan pada ukuran jangka pendek seperti laba operasi tahun pertama. Pengaruh penggantian tahun demi tahun terhadap laba operasi dapat dianggarkan untuk horizon perencanaan 2 tahun. Manajer akan dievaluasi berdasarkan ekspektasi bahwa tahun pertama akan lebih buruk dan tahun berikutnya jauh lebih baik. Kesulitan praktisnya adalah bahwa sistem akuntansi jarang menelusuri setiap keputusan secara terpisah. Evaluasi kinerja yang berfokus pada pusat pertanggungjawaban selama periode tertentu, bukan pada proyek atau pos individual peralatan selama umur manfaatnya. Jadi, dampak dari banyak keputusan berbeda dikombinasikan dalam sebuah laporan kinerja tunggal. Manajemen puncak, melalui sistem pelaporan, jarang menyadari alternatif tertentu yang disukai yang tidak dipilih oleh para manajer bawahan.
Perhatikan konflik lain antara modal keputusan dan modal evaluasi kinerja. Diumpamakan seorang manajer itu membeli mesin tertentu hanya untuk menemukan dengan segera bahwa sebetulnya mesin yang lebih baik dapat dibeli. Model keputusan mungkin menyarankan penggantian mesin yang baru saja dibeli dengan mesin yang lebih baik. Tetapi apakah manajer itu akan melakukannya? Barangkali tidak, karena menggantikan mesin segera setelah pembeliannya bisa mencerminkan keburukan kemampuan dan kinerja manajer tersebut. Jika atasan manajer tidak akan mengetahui tentang mesin yang lebih baik, manajer tersebut mungkin lebih suka untuk mempertahankan mesin yang baru dibeli dan bukan membuat mereka tahu tentang mesin yang lebih baik. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.